Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi di channel saya. Sudah lama saya tidak upload video ya. Pada kesempatan hari ini saya mau memperlihatkan cara mengatasi komputer yang tidak bisa hidup mati total. Jadi ini CPU-nya sudah saya cok ya, sudah terpasang kabelnya ke listrik. Oke, ini saya perlihatkan biar tiada dusta antara kita. Ini ya coknya, kabelnya sudah terpasang semua. Tapi ini komputer ataupun CPU-nya tidak bisa hidup ya. Kita tekan tombol powernya ini, Mas Bro. Nah, bisa dilihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bisa dilihat kipas prosesornya pun tidak berputar ya. Di layar pun tidak ada tampil gambar. Kita tekan lagi powernya biar lebih pasti. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah penyakit CPU ini ataupun komputer ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja saya perlihatkan cara mengatasi komputer ataupun CPU yang padam total seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus kita cek adalah power supply-nya, Mas Bro. Ini yang kotak yang ada 500 watt itu tulisannya, itulah power supply. Jadi kalau dia tidak berfungsi, makanya komputer ini tidak bisa hidup. Dan kebetulan ini CPU sudah saya cek, power supply-nya masih bagus ya. Jadi kendalanya bukan di power supply ataupun mesin, sudah saya cek, tapi kendalanya adalah di tombol powernya, Mas Bro. Nah, jadi bagi Mas Bro yang ada komputernya tidak bisa hidup, cek dulu power supply dan mesinnya. Kalau memang normal tetap tidak bisa hidup, baru cek tombol powernya. Nah, ini CPU-nya model lama, jadi casing depannya nih harus dibuka ke depannya. Ada baut kiri dan kanan, kita buka untuk kita ngecek tombol powernya. Kemungkinan ada yang lepas ataupun kabelnya putus. Oke, ini bautnya sudah saya buka, langsung saja kita tarik ke depan. Nah, bisa dilihat Mas Bro, itu terlihat ada kabel yang mengarah ke tombol power. Ini ya, bisa lihat ini. Nah, ini ada yang putus. Kabel powernya ada yang putus, bisa dilihat ini ya. Nampak jelas ya. Nah, ini kabel powernya putus. Jadi harus kita ganti, Mas Bro. Bisa kita ganti ataupun kita rocker dengan yang di bawah. Nah, tombol bawah kan untuk restart laptop, restart komputer. Yang di atas untuk tombol power. Bisa lihat ya, ada dua dia, di atas satu, di bawah satu. Jadi solusinya bisa kita ganti ini satu set kabel sama tombol powernya, ataupun kita rocker tombol yang di bawah restart itu kita jadikan tombol power. Nah, bisa juga. Oke, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama kita tandai kabel powernya, lalu kita cari dia mengarah ke mesin. Nah, kita cabut soket tombol powernya. Nah, biasanya dia di sini. Tinggal kita ikuti aja arah kabel tombol power tadi. Warna apa dia? Di sini warna oranye sama putih ya. Langsung saja kita cabut. Nah, ini sudah kita cabut semuanya agar tidak terbalik ya. Baru kita arahkan di kabel power yang putus tadi. Kita tarik satu persatu. Tunggu saya paskan kameranya ya. Ini agak susah. Ah, ini dia. Nah, soketnya yang sudah saya lepas tadi bisa dilihat seperti ini modelnya dengan tulisannya power SW, ini maksudnya power switch. Nah, tombol power ya. Nah, inilah yang harus kita ganti kabel sama tombolnya ini. Oke, langsung saja. Oke, kebetulan spare part ataupun kabel tombol powernya ini kosong sama saya. Jadi saya rocker saja, Mas Bro. Tombol switch untuk restart yang di bawah itu saya jadikan tombol power sekarang ya. Jadi fungsi tombolnya sudah berganti, bukan di atas lagi, jadi yang di bawah sini. Nah, ini seharusnya kan untuk tombol restart ya, untuk komputer. Jadi yang di atas tombol power, jadi saya rocker. Yang di bawah jadi tombol power sekarang. Ya. Dengan catatan soketnya tadi kita posisikan yang di mesinnya dengan ke arah tombol powernya ya.
Nah, ini saya rubah jadi di bawah. Ini dia kabelnya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tulisannya reset switch. Sebenarnya ini untuk tombol reset, tapi saya rubah menjadi untuk tombol power. Tinggal kita colokkan dia di bagian untuk tombol powernya tadi. Nah, jangan di tempat bagian resetnya ya, tinggal kita rocker saja dia. Nah, jadi pas kita cabut tadi, kita tandai yang mana slot yang untuk colokan di sininya yang tombol power, mana yang untuk reset. Jadi ditandai. Nah, nanti kalau Mas Bro lihat langsung di situ ada nampak itu ya. Tinggal tandai saja. Ataupun bisa dites dengan cara disatukan menggunakan obeng ya. Nanti hidup dia. Tinggal kita tentukan, kita satukan aja mana yang sebenarnya untuk tombol power ya. Oke, setelah kita slotnya kita rocker ya, yang reset untuk power, kita tutup kembali. Oke, kita tutup kembali dan kita baut. Sekarang tinggal kita uji coba. Yap, ini sudah saya pasang kembali sedemikian rupa ya, seperti yang awal tadi. Dan sudah saya baut juga. Ini jadinya tombol powernya sudah beralih fungsi ke bawah ya. Kita rocker ya. Yang bawah ini tombol restart jadi tombol power sekarang. Oke, ini baut-bautnya sudah saya pasang juga. Dan ini yang rusak tadi ya, kabel yang rusak tadi. Sekarang tinggal kita tes coba hidupkan. Apakah memang dia sudah bisa hidup secara normal. Terutama kita perlihatkan ini kabelnya sudah saya pasang semua ya. Biar tiada dusta antara kita. Dan langsung saja kita tekan tombolnya yang bawah ini. Tadi kan di atas, sekarang kita rubah ke bawah. Nah, bisa dilihat itu lampunya sudah mulai menyala ya, lampu di CD-ROM. Nah, bisa dilihat di layar sudah ada tampil gambar dengan tulisan Amtron tadi ya. Apa tadi saya lupa. Oke, komputernya sudah mulai hidup dan gambar sudah mulai tampil. Jadi kasus di CPU atau komputer ini adalah tombol powernya yang tidak berfungsi karena putus ya. Bukan karena power supply ataupun bukan karena mesin. Ini bisa dilihat kipasnya sudah hidup secara normal ya. Jadi solusinya seperti itu. Kalau komputer Mas Bro ada yang padam, yang pertama kali dicek adalah power supply. Kita tes dengan power supply, kita ganti yang baru. Kalau belum bisa hidup juga, kita cek mesin dengan cara kita tes dengan kabel yang baru. Ataupun kita cek dengan, kita satukan tombolnya dengan obeng. Kalau tidak bisa hidup, berarti tombol powernya yang bermasalah.